Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NPM 3118046, Prodi D3 Analisis Kesehatan tingkat 3A. Asal instansi dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang saya review. Akan menjelaskan tentang formalin, bagaimana bahayanya formalin bagi kesehatan tubuh manusia, dan lebih ke pemeriksaannya dengan berbagai metode, ada kualitatif, kuantitatif, dan beberapa lainnya. Yang pertama yaitu analisis kandungan boraks dan formalin pada beberapa pedagang bakso di Kota Mataram. Penyusun yaitu Adi Saputrayadi, Asmawati, Mariana, dan Suwati. Dalam Islam, masalah hal haram dan halal adalah prinsip. Setiap muslim terikat dengan ketentuan halal dan haram dengan setiap aktivitasnya, termasuk penggunaan bahan-bahan untuk keperluan konsumsi seperti makanan dan minuman. Formalin juga adalah zat kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan mempunyai nama lain yaitu formaldehid. Sekian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat kandungan boraks dan formalin pada bakso yang dijual oleh pedagang yang memiliki warung bakso permanen di Kota Mataram melalui uji laboratorium di Universitas Muhammadiyah Mataram. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental dengan percobaan di laboratorium. Bahan yaitu sampel bakso dari 12 pedagang di Kota Mataram, reagen test kit, dan formalin SC test. Alat yang digunakan itu cawan porselin, mortir, sendok, batang pengaduk, beker gelas 25 ml, dan deraca teknis. Prosedur kerja yaitu prosedur pengambilan sampel. Bakso diambil dari 12 pedagang bakso di 6 kecamatan di Kota Mataram. Lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibawa ke laboratorium Universitas Muhammadiyah Mataram. Lalu prosedur uji boraks dan formalin. Ambil 5 gram mie basah dan bakso yang akan diamati. Setelah itu lumatkan mie basah dan bakso tersebut pada cawan porselin. Masukkan ke dalam beker gelas 25 ml. Tambahkan reagen test kit, boraks, dan formalin acetate sebanyak 4 tetes. Setelah itu tambahkan air mendidih sebanyak 5 ml. Aduk sampai padatan mie basah dan bakso dapat bercampur rata dengan cairan sampai menyerupai bubur. Setelah itu biarkan dingin, lalu ambil kertas uji dan celupkan kertas uji dengan campuran tersebut. Setelah itu, jika kertas uji yang semula berwarna kuning berubah menjadi merah bata, maka mie dan bakso tersebut positif mengandung boraks. Dan jika warna kertas uji tetap, maka mie basah dan bakso tersebut negatif kandungan boraks dan formalinnya. Hasil penelitian yaitu yang pertama, keberadaan boraks dan formalin. Boraks 0 atau negatif, sementara formalin 100%, artinya positif. Yang kedua, ada kadar air bakso. Yang ketiga, sifat organoleptik bakso. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Di sini juga ada macam diagram. Yang pertama, grafik keberadaan formalin pada bakso di penjual bakso di wilayah Kota Mataram. Yang kedua juga grafik hubungan keberadaan formalin terhadap kadar air bakso. Lalu grafik pengaruh keberadaan formalin terhadap warna bakso, dan grafik hubungan keberadaan formalin terhadap skor nilai aroma bakso. Lalu ada grafik pengaruh hubungan keberadaan formalin pada tekstur bakso, dan yang terakhir ada grafik hubungan keberadaan boraks dan formalin terhadap rasa bakso. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil uji keberadaan kandungan boraks menunjukkan bahwa negatif. Pedagang bakso di wilayah Kota Mataram tidak menggunakan boraks pada bakso yang dijual, sedangkan uji keberadaan kandungan formalin pada bakso di beberapa pedagang bakso di wilayah Kota Mataram menunjukkan 100% menggunakan bahan formalin. Hasil uji sifat kimia parameter kadar air menunjukkan bahwa keberadaan boraks dan formalin tidak berpengaruh secara nyata terhadap kadar air bakso. Hasil uji sifat organoleptik juga
menunjukkan bahwa kandungan borax dan formalin berpengaruh secara nyata terhadap parameter warna dan tekstur, namun tidak berpengaruh secara nyata terhadap pada parameter aroma dan rasa. Dari sifat organoleptik, warna, aroma, tekstur, dan rasa, panelis menyukai semua peneliti perlakuan yang diuji. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisis, sebagian besar pedagang bakso di Kota Mataram belum termasuk halalan toiban karena menggunakan formalin dalam proses produksi bakso. Yang kedua, itu ada analisis kandungan formalin pada bakso yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar. Penyusunnya yaitu Salawati, Andi Aulia, Warshidah, dan Warshidah. Dan pendahuluan dari penelitian ini, sejalan dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin besar, maka kebutuhan akan pangan juga semakin besar. Walaupun demikian, kandungan pangan harus tetap diperhatikan. Pangan harus aman, bermutu, dan bergizi. Dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui kandungan formalin pada bakso yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar. Yang kedua, untuk menentukan kadar formalin pada bakso yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar. Alat dan bahan hampir sama seperti pada penelitian yang pertama. Bahannya yaitu sampel bakso. Prosedur kerja yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik merupakan tahap penyediaan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tahap analitik meliputi analisis kualitatif kandungan formalin pada sampel bakso. Analisis kuantitatif kandungan formalin pada bakso menggunakan metode spektrofotometri, serta penentuan kadar formalin pada bakso. Adapun pada tahap pasca analitik, dilakukan perhitungan mengenai kadar formalin pada sampel dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, ini rumusnya. Dan hasil penelitian juga, hasil analisis kandungan formalin pada 5 sampel bakso yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar disajikan pada tabel berikut. Di sini tabelnya ya teman-teman, bisa dilihat dari kelima masing-masing beda sampel, hasil reaksi warna yang dihasilkan yaitu sama, warna kuning, dan hasilnya negatif, tidak positif formalin. Dan pada penelitian ini dapat disimpulkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar. Yang ketiga, itu adalah pemeriksaan kandungan zat kimia formalin pada bakso, ikan, dan tahu. Penyusunnya itu ada Tutu Handayani dan Sherly Mutiara. Pendahuluan bakso dan ikan dan tahu merupakan bahan makanan sumber protein. Bahan ini mudah mengalami kerusakan karena mikroorganisme akan mudah hidup. Penambahan formalin pada bahan makanan telah banyak dilaporkan karena secara efektif dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tujuan dari penelitian ini juga yaitu untuk mengetahui ada tidaknya formalin pada bakso, ikan, dan tahu. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat eksperimen, menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Alat dan bahan hampir sama. Bahan yang digunakan yaitu sampel bakso, ikan, dan tahu. Prosedur kerja yang dilakukan itu menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Setelah melakukan pengambilan sampel, langsung melakukan uji laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya formalin pada sampel di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Hasil penelitian yang pertama ada hasil pemeriksaan kadar formalin pada sampel bakso. Bisa dilihat ini ada 12 sampel bakso yang digunakan. Yang kedua ada distribusi bakso berdasarkan kandungan formalin. Hasil yang positif itu berjumlah 0%, dan yang negatif adalah 100%, artinya semua formalin tidak ada, artinya negatif. Kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu disarankan pada peneliti berikutnya untuk menganalisis kajian yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang. Yang keempat, yaitu ada pemeriksaan cemaran formalin dan mikroba pada bakso yang dijual
di beberapa pedagang di Kabupaten Birwen. Penulis yaitu ada M. Niza Arik Irfanda, Teku Reza Farashi, Rozali, Erina, Muhammad Jalaluddin, dan Duwina Aliza. Bakso adalah salah satu produk olahan daging sapi. Selain sudah dikenal masyarakat, bakso juga mempunyai harga yang relatif murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua masyarakat. Selama ini sering dilaporkan tentang temuan bakso berbahan pengawet formalin. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi kandungan formalin dan cemaran mikroba pada sampel bakso yang dijual di beberapa pedagang di Kabupaten Birwen. Metode penelitian yang digunakan yaitu sampel bakso diambil dari 25 pedagang bakso di Kabupaten Birwen. Alat yang digunakan yaitu timbangan digital, kantong plastik, stometer, sentrifuge, tabung reaksi, rak tabung reaksi, cawan Petri, Erlenmeyer, pipet hisap 1 mili dan 10 mili, ada pembakar spiritus, autoklav, dan inkubator. Bahan yang digunakan untuk bakso, aquades, phenhydrazine 0,5%, sodium nitroprusid 5%, NaOH 10%, larutan buffer peptone water 0,1%, dan PET count agar atau PCA steril. Yang digunakan yang pertama dengan pengambilan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 75 butir bakso yang berasal dari 25 pedagang bakso. Dari tiap pedagang diambil 3 butir bakso. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu diberi label nama dan pada setiap plastik tersebut. Selanjutnya dimasukkan ke dalam icebox dan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Kriteria inklusi pemilihan pedagang bakso adalah mereka yang menjual bakso di warung-warung yang ada di wilayah Kabupaten Birwen. Yang kedua, pemeriksaan formalin. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditambahkan 20 mili aquades. Lalu dimasukkan ke dalam stometer selama 2 menit. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge dan disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 3 menit. Cairan supernatan diambil sebanyak 10 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 3 tetes larutan phenhydrazine 0,5%, 2 tetes larutan sodium nitroprusid 5%, dan 3 tetes NaOH 10%. Kemudian diamati hasilnya. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian bahwa sampel bakso dari 5 pedagang bakso, 20% di Kabupaten Birwen positif tercemar formalin. Pada 5 sampel positif ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi warna kehijauan. Ini bisa dilihat gambarnya. Pada 20 sampel negatif ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi warna kecoklatan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pedagang atau 16% yang baksonya tercemar formalin. Hanya 1 pedagang 4% yang mengandung formalin. Sisanya 20 pedagang 80% yang baksonya ditemukan tidak menggunakan formalin. Yang kelima itu ada analisis kandungan formalin pada bakso tusuk yang beredar di beberapa sekolah dasar di Kota Manado. Penulis ada Ari Muhatir, Sri Sudewi, dan Hengki Rotin Sulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keberadaan formalin yang terdapat pada bakso tusuk yang beredar di beberapa sekolah dasar di Kota Manado. Metode penelitian digunakan yaitu identifikasi dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS. Metode spektrofotometri ada berbagai macam proyeksi yang dapat digunakan untuk uji formalin dalam makanan. Antara lain ada proyeksi KMNO4, K2CR2O7, FeCl3, asam kromatopat, CHIP, NAS, Fehling, dan AgNO3. Sementara itu, dari penelitian ini yang digunakan yaitu proyeksi NAS. Alat yang digunakan tabung reaksi, mikropipet, alat labu ukur, gelas ukur, timbangan analitik, batang pengaduk, pisau, destilasi uap, spektrofotometri UV-VIS, dan komputer pengolah data. Bahan yang digunakan yaitu formaldehid 37%, amonium asetat, asam asetat glasial H3PO4, asetil aseton, aquades, dan bakso tusuk yang diperoleh dari pedagang pada beberapa sekolah dasar di Kota Manado.
Proses penelitian yaitu yang pertama preparasi sampel sebanyak 10 gram pada masing-masing sampel bakso, dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam labu destilat. Ditambahkan 50 ml Aquades, kemudian diasamkan dengan menggunakan 1 ml H3PO4 85%. Labu destilat dihubungkan dengan pendingin dan didestilasi. Hasil destilasi ditabung dengan labu ukur 50 ml. Yang kedua ada pembuatan reaksi NAS. Yang ketiga, uji sensitivitas reaksi terhadap larutan standar formalin. Ada hasil penelitian yang pertama, uji sensitivitas reaksi terhadap larutan standar formalin. Yang kedua, hasil pengujian kualitatif sekolah A, yaitu hasilnya negatif semua. Dan hasil pengujian kualitatif sekolah B juga hasilnya negatif. Pada sekolah C hasilnya negatif. Dan yang terakhir sekolah D juga hasilnya semua negatif. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, analisis kualitatif menggunakan reaksi NAS menunjukkan bahwa 12 sampel bakso tusuk yang diambil dari 4 sekolah dasar di Kota Manado, yaitu SD Negeri Malayang, SD Negeri 6 Manado, SD Negeri 9 Manado, dan SD Negeri 29 Manado, tidak mengandung formalin. Hal ini berarti bakso tusuk pada keempat sekolah dasar tersebut aman dari penggunaan formalin. Uji kuantitatif pada penelitian ini tidak dilanjutkan karena hasil dari penelitian kualitatifnya yaitu positif kan mengandung formalin. Yang keenam itu adalah identifikasi formalin pada bakso yang dijual pada beberapa tempat di Kota Padang. Penulis Faradila Justini Alosles L. Matris. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi apakah terdapat formalin pada bakso yang dijual di Kota Padang. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung, kapas, lumpang, pipet tetes. Bahan yang digunakan bakso, air, serta test kit formalin dengan merek Chemkit yang terdiri dari cairan reaksi 1 formalin dan serbuk reaksi 2 formalin. Prosedur penelitian yaitu sampel bakso yang telah diurut secara sistematis sesuai label diiris-iris tipis, lalu dimasukkan ke dalam lumpang dan ditambahkan 1 sendok makan air, kemudian digiling. Ambil 1 ml cairan dari campuran dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu teteskan 3-5 tetes cairan reaksi 1 formalin. Tutup tabung reaksi dengan menggunakan kapas. Tambahkan 1 mg serbuk reaksi 2 formalin. Kocok tabung reaksi, diamkan selama 5 menit. Lihat perubahan warna yang muncul. Bila terdapat perubahan warna menjadi ungu, maka berarti bakso tersebut mengandung formalin. Hasil dari penelitiannya yaitu dari 17 sampel bakso gerobak yang sudah diperiksa kandungan formalinnya, didapat 6 sampel positif mengandung formalin. Dari 22 sampel bakso warung, 12 diantaranya positif mengandung formalin, dan dari 3 sampel bakso franchise yang telah diperiksa, 2 diantaranya positif mengandung formalin. Bisa dilihat dari tabel ini frekuensi bakso yang mengandung formalin. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 42 sampel bakso yang dijual di beberapa tempat di Kota Padang, didapatkan 20 sampel bakso dinyatakan positif mengandung formalin. Yang terakhir yaitu ada identifikasi boraks dan formalin pada bakso dagang di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Penulis yaitu ada Rabiatul Adawiyah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kandungan boraks dan formalin pada bakso daging yang dijual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Metode penelitian yaitu dengan penelitian eksperimen atau percobaan eksperimen research dengan pendekatan laboratorium yang akan dilakukan dengan serangkaian percobaan. Alat yang digunakan yaitu cawan porselen, korek api, timbangan analitik, corong, Erlenmeyer, penjepit besi, mortir, dan stemper, pipet tetes, bunsen, buret, dan tanur, beker gelas 500 ml, buret 10 ml, gelas ukur 100 ml, kapas, klem, kompor listrik, labu ukur 100 ml, 1000 ml, 250 ml, neraca digital, pipet ukur 5 ml, pipet volume 1 ml, dan 10 ml, dan 2 ml juga, dan ada pipet volume yang 3 ml.
selang, seperangkat alat destilat, seperangkat tabung reaksi, statif, stempel, tali sempage, dan termometer. Bahan yang digunakan yaitu sampel bakso daging, asam sulfat pekat, asam klorida, metanol, natrium tetraborat, kalsium karbonat, turmeric powder, alkohol, kertas saring, aquades, kertas lakmus, formalin 37%, asam fosfat, dan asam kromatropat. Prosedur yang digunakan yaitu pembuatan larutan reaksi asam kromatropat, ada pembuatan baku larut induk larutan formalin 370 ppm atau part per million. Yang ketiga, pembuatan baku seri formalin, destilasi sampel, dan identifikasi formalin sampel uji dengan reaksi asam kromatropat. Lalu ada hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji batas formalin pada bakso daging, bisa dilihat. Dan yang kedua ada hasil identifikasi formalin pada bakso sampel daging. Di sini ada 3 sampel. Ya, sampel pertama yaitu hasilnya positif, terdeteksi, dan sampel 2 dan sampel 3 tidak terdeteksi, artinya hasil yang didapatkan yaitu negatif. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bakso dingin di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagian terdeteksi formalin, tetapi sebagian besar juga tidak terdeteksi mengandung formalin sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan. Dan alasan saya untuk mengambil uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif yang saya gunakan pada penelitian yang akan saya laksanakan yaitu dengan asam kromatropat. Dan yang kedua ada kuantitatif, yaitu dengan spektrofotometri. Alasannya kromatropat ya cepat, mudah juga. Dan yang spektrofotometri yaitu untuk benar-benar didapatkan kadar agar hasilnya jelas dan tidak abal-abal gitu ya. Dan pada penelitian ini saya juga mengambil sampel bakso di Pasar Lembang, Kota Bandung. Sekian presentasi dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.